Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama dalam ibadah Minggu Online GKI Nurdin pada pagi hari ini. Masih dalam rangka bulan kemerdekaan RI dan HUT GKI, kita akan beribadah dengan nuansa budaya Jawa. Saudaraku, kehidupan kita syarat kerapuhan, ketakutan, dan kerentanan. Kita telah banyak membahas hal tersebut di beberapa minggu belakangan. Karena itu, kita harus selalu bergantung penuh pada Allah, Sang Sumber kehidupan. Kebergantungan kita pada Allah menuntut kesediaan kita untuk belajar memahami apa yang dipikirkan Allah. Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 33, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Tentu tidak mudah untuk memahami apa yang Allah pikirkan. Tetapi melalui pengalaman Petrus, kita akan melihat bagaimana hal itu sebenarnya mungkin untuk kita lakukan. Mari kita berdiri, kita sembah dan agungkan Allah yang akbar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, pernahkah saudara mengidolakan atau mengagumi seseorang? Bagaimana rasanya? Mungkin kita selalu merasa senang jika berada dekat dengannya. Kita ingin tahu dan paham hal-hal apa saja yang menjadi kesukaannya, favoritnya, atau sebaliknya, hal-hal yang tidak dia sukai. Bahkan lebih jauh lagi, kita ingin memahami apa yang dia pikirkan dan rasakan. Nah, mungkin tidak sama persis, namun pernahkah kita merasakan hal yang sama kepada Tuhan? Bukankah kita tidak hanya sekadar kagum, tetapi juga bahkan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Pernahkah kita ingin belajar mengenal, mengetahui dan memahami apa yang Allah pikirkan? Atau mungkin kita terlalu asik dengan hidup kita, dengan masalah kita, kesenangan kita sendiri,
sampai kita lupa untuk belajar mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita masuk dalam doa dan perenungan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mendapatkan status sebagai anak-anak-Mu semata karena kebaikan hati-Mu. Kami diselamatkan semata karena anugerah-Mu. Kami layak menerima hidup baru semata karena Engkau menyediakan pengampunan. Tidak satu hal pun dalam kehidupan kami dapat membuat kami layak berada di hadapan-Mu. Namun, di tengah banyak pelanggaran, dosa, dan kerapuhan kami ingin terus belajar untuk mengenali dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab kami selalu menjadi pribadi yang bukan hanya mengaku percaya padamu, namun juga yang sanggup merefleksikan siapa yang kami percayai melalui tingkah laku hidup kami. Maka ya Tuhan, di dalam kemuliaan dan kebesaran kasih-Mu, berkenanlah kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Hanya melalui pengampunan-Mu saja, kami dapat kembali disegarkan untuk kembali berupaya mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam kemurahan-Mu, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Roma 10 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat dipersilahkan duduk, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa tetap beribadah, sekalipun dalam keterbatasan, tetap bersekutu, sekalipun berjauh-jauhan, dan menjadikan rumah kami sebagai gereja-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menyertai kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut Injil-Nya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, suci, suci. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada pagi hari ini memahami yang dipikirkan Allah. Bapak Ibu, memahami yang dipikirkan Allah tentu tidak mudah. Kenapa? Karena memahami sama manusia aja kita susah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat gambar ini atau berita ini, apa yang akan Bapak Ibu pikirkan? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Bisa dibayangkan Bapak Ibu, gorengan harga 1.500.000, satu bijinya, satu, tahu isi 1 juta. Kita gak habis pikir kan ketika kita membaca tulisan ini. Tapi setelah sekian waktu, kemudian kita baru bisa ketawa. Tawa kenceng, ngakak benar-benar. Karena kita sadar, ini orang salah pengertian. Yang dimaksud dia bukan 1 juta, maksudnya 1.000. Cuma dia tidak tahu, cuma ikut-ikutan tren pakai K, tidak pakai ribu. Dia tidak tahu kalau K itu artinya ribuan. Dan karena itu tulisannya berarti 1 juta. Atau Bapak Ibu ketika melihat, mendengar, menonton berita mengenai banyaknya orang yang mengabaikan kondisi sekarang, kemudian mengambil paksa jenazah pasien yang positif COVID. Entah itu yang terjadi di Mataram ataupun di daerah-daerah lainnya, termasuk juga Bekasi yang dekat dengan kita. Bukankah kita tidak habis pikir? Kok ada orang yang berpikir demikian? Dalam kondisi sekarang, kok ada orang yang masa bodoh dengan keadaan? Apa yang bisa membuat kita merasa tidak habis pikir? Yang membuat kita merasa tidak habis pikir, tidak bisa mengerti. Sebenarnya karena cara pandang dan pikir kita yang seringkali berbeda dengan orang lain. Entah itu dengan sesama kita, tetangga kita, teman kita, bahkan juga anggota keluarga. Bukankah orang tua dan anak seringkali bertengkar karena si anak merasa mamanya, papanya tidak memikirkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Dan anak menganggap mamanya ini gak bisa tahu gitu ya. Sementara orang tua juga sama. Anaknya kenapa gak bisa mengerti?
maksud mamanya, maksud papanya. Karena kita memang tidak bisa merasa dan melihat dengan cara pandang orang lain. Bapak Ibu, kalau dengan sesama saja kita sulit untuk mengerti apa yang dipikirkan oleh sesama kita, apalagi dengan Tuhan. Bisakah kita dengan mudah mengerti apa yang Tuhan pikirkan? Rasanya sulit. Dan karena itulah Bapak Ibu, Yesus pun menyadari kalau mungkin apa yang dia pikirkan akan berbeda dengan apa yang murid-muridnya pikirkan. Perikop sebelumnya, sebelum bacaan ini, jadi perikop minggu lalu Bapak Ibu memperlihatkan bagaimana Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Yesus seperti mau menyamakan pikirannya dengan pikiran murid-muridnya. Karena itu kemudian Yesus menanyakan Petrus jadi perwakilan murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bukan pikiran orang lain tetapi pikiran mereka sendiri. Dan Petrus dengan lantang, dengan berani mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan pengakuan yang sedemikian luar biasa, berani, yakinnya, tentu kita bisa merasa lega. Tetapi Yesus belum tentu merasa lega dengan pernyataan yang disampaikan oleh Petrus ini. Oleh karena itulah di perikop kita pada hari ini, perikop persis setelah perikop Yesus yang menanyakan pendapat Petrus, kemudian kita bisa melihat Yesus sengaja memaparkan apa yang akan dia alami. Dia diakui sebagai Mesias, apa yang akan Mesias lalui. Yesus memaparkan itu. Dia harus ke Yerusalem. Dia harus menanggung banyak penderitaan. Dan lawannya adalah pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Atau majelis Sanhedrin pada saat itu. Kemudian dia akan dibunuh. Sekalipun kemudian bangkit di hari ketiga. Menarik Bapak Ibu, sekalipun Petrus pernah mengatakan Yesus adalah Mesias, tetapi ketika dibukakan kenyataan Mesias akan mengalami penderitaan, Petrus tidak bisa mengerti mengapa harus demikian. Dia fokus pada bagaimana Yesus akan menderita, menanggung banyak penderitaan sampai pada dibunuh. Dia abaikan pernyataan Petrus bangkit di hari ketiga. Petrus gagal paham dan karena itulah kemudian dia menarik Yesus ke samping. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Yang seolah-olah Petrus mau katakan, Tuhan jangan sampai deh itu terjadi, itu salah, itu tidak akan terjadi. Seolah-olah Petrus pada saat itu mau menyadarkan Yesus kalau jangan jatuh pada depresi, jangan tidak yakin pada diri sendiri. Yakinlah, Mesias itu harus maju. Mesias itu tidak akan mendapatkan celaka. Petrus memperlihatkan respon yang demikian, yang berbeda dengan apa yang Yesus harapkan. Karena itu Bapak Ibu, Yesus kemudian juga merespon. Yesus merespon dengan perkataan yang cukup keras pada saat itu. Enyahlah iblis. Apa makna dari enyahlah iblis yang Yesus lakukan? Yesus mau kasih shock terapi pada Petrus untuk tidak hanya fokus pada apa yang dipikirkannya. Enyahlah, kata enyahlah dalam bacaan kita sebenarnya menunjuk pada kata hupago. Hupago itu bisa diartikan pergilah ke belakang. Kembalilah ke posisimu. Kembalilah kemana di tempat kamu seharusnya berada.
Get behind me dalam bahasa Inggrisnya. Petrus diminta untuk memposisikan dirinya kembali sebagai murid. Karena ketika Yesus ditarik oleh Petrus, Petrus seolah memposisikan dirinya sama dengan Yesus. Tidak tengah dipimpin oleh Yesus, tetapi justru dialah kali ini yang memimpin Yesus. Petrus harus kembali ke posisinya sebagai murid yang dipimpin oleh Yesus, bukan yang memimpin Yesus. Karena itu Yesus memerintahkannya untuk menyingkir, untuk kembali. Setelah itu Bapak Ibu kita bisa melihat kalau Yesus juga mengubah panggilannya terhadap Petrus. Kalau di perikop sebelumnya Petrus dikatakan Petra, batu karang, kali ini Petrus dikatakan, diidentikan dengan batu sandungan. Menarik, ada perubahan sebutan. Mengapa? Karena apa yang dipikirkan oleh Petrus itu bisa menjadi batu sandungan. Baik untuk dirinya, baik untuk Yesus, ataupun juga untuk rekan-rekannya yang lain, dan berarti juga untuk umat Allah pada keseluruhannya. Pikiran itu kalau dibiarkan terus-menerus, maka bisa berpotensi mengalihkan pandangan manusia kepada Allah menjadi pandangan kepada kehendak manusia, harapan manusia sendiri. Karena itu Yesus juga kemudian mengajak pada bukan hanya Petrus tapi murid-muridnya lain. Dia mengingatkan bahwa untuk mengikut dirinya ada hal yang harus dilakukan, yaitu dia harus menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikut Yesus. Kata ini menarik Bapak Ibu. Yang pertama menyangkal diri berarti kan harus meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kemauan yang ditinggalkan. Keinginannya, harapannya, pikirannya, itu yang harus ditinggalkan. Untuk bisa mengikut Yesus sungguh-sungguh, kita diminta untuk meninggalkan kemauan dan pikiran kita, harapan kita secara pribadi. Sebaliknya kita justru diminta untuk memikul salib kita. Memikul salib berarti hidup dengan adanya beban tetapi tidak merasa terbeban. Hidup dengan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Berani menanggung resiko dalam kehidupan. Berani hidup dalam keterbebanan, berani hidup dan mati di dalam Kristus, di dalam salib, dan tidak pernah meninggalkan salib. Kata mengikut aku menunjukkan hal yang demikian juga. Mengikut aku, kalau dalam bahasa Jawa, ngintilin, ngikutin di belakang Bapak Ibu. Ngikutin di belakang Yesus. Berarti Yesus ke kanan, dia harus ke kanan. Yesus ke kiri, kita harus ke kiri. Yesus lurus, dia lurus. Yesus duduk, ya dia duduk. Kita juga duduk. Ikutin apa yang Yesus kerjakan. Lakukan persis. Karena kita ada di belakangnya, ngintilin dia, ngikutin dia. Tapi apakah ini mudah dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Mudah ketika dalam kondisi baik-baik. Ketika pekerjaan kita dalam kondisi baik-baik, mungkin kita bisa bilang, iya, enak kok, mudah kok semuanya. Tetapi sayangnya dalam kehidupan kita tidak pernah ada orang yang akan baik-baik saja kondisinya. Dalam kehidupan seharian kita selalu berhadapan dengan orang lain dan itu bisa jadi berhadapan dengan masalah. Berhadapan dengan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan, dikerjakan, dan lain sebagainya. Ketika hal-hal itu terjadi, bukankah kadangkala kita juga berpikiran, kayaknya lebih baik begini deh. Kayaknya lebih baik begitu deh. Kemudian yang kita andalkan adalah pikiran kita sendiri. Belum tentu kita mengandalkan pikiran Tuhan.
Belum tentu kita membawanya terlebih dahulu kepada Tuhan, bukan? Begitu juga dengan kondisi sekarang. Kondisi pandemi sekarang ini. Kita mungkin berpikir, aduh kenapa sih Tuhan izinkan ini semua? Kita mempertanyakan, seolah kita bisa lebih tahu. Menyangkal diri tidak mudah untuk dilakukan. Memikul salib tidak mudah untuk dilakukan. Menghadapi persoalan, kemudian tetap setia kepada Kristus sampai mati. Bukan perkara yang mudah untuk dikerjakan. Ini mirip-mirip Bapak Ibu, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita mirip-mirip seperti ini. Ketika kita berhadapan, kita mau ke sana. Tetapi seharusnya rambunya ada di depan lagi, masih ada di depan. Tapi kita pikir, kalau ada yang mudah kenapa sih harus susah-susah? Ada yang dekat kenapa sih harus jauh-jauh? Ya udahlah yang dekat aja. Maka kadangkala kita melanggar ketentuan. Harusnya putar balik di mana? Yang terdekatlah yang kita tempuh. Sekalipun mungkin itu perboden. Mungkin itu seharusnya tidak ditempuh. Tapi kita memilih untuk di situ aja. Karena bagi kita ini lebih baik, ini lebih mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus mempersulit diri? Bapak Ibu, di masa sekarang ini, bukankah banyak persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita? Ada seorang ibu menceritakan kondisinya, dia datang sambil menangis. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah telepon dengan saya, lalu dia ceritakan, saya harus ketemu. Kali ini saya harus ketemu. Kenapa? Ada apa? Lalu saya bikin janji dengan dia, kemudian ketika bertemu, yang dilakukan oleh dia masuk dalam ruangan, pertama kali dia langsung pegang tangan saya, kuat-kuat, lalu dia menangis. Kenapa? Saya tanyakan itu. Ada apa? Silahkan ceritakan. Kemudian dia katakan, lagi susah, keluarga saya lagi susah, Bu. Suami saya gajinya hanya setengah. Anak sekolah tidak ada potongan, tidak ada keringanan. Tapi suami saya selingkuh. Dan saya temukan itu. 2 minggu ini saya diam. Tetapi dalam 2 minggu ini juga, karena saya tertekan, saya tidak bisa makan. Tidak ada makanan yang bisa masuk dalam tubuh saya. Terus menerus muntah. Saya bingung, apa kurangnya saya? Berapa bulan ini saya yang tanggung segala kebutuhan di rumah. Semua saya, gaji saya tidak besar. Tetapi saya upayakan semua bisa dipenuhi. Saya upayakan, saya bisa lakukan banyak hal. Saya upayakan, saya berjualan buat nambahin. Supaya semua kebutuhan bisa ada untuk anak-anak saya, untuk mertua saya, untuk ibu saya. Tapi dia malah selingkuh. Yang sakit bagi saya, suami saya kasih uang ke perempuan selingkuhannya. Bapak Ibu bisa dibayangkan, dalam kondisi semua serba susah, kemudian mengalami seperti apa yang ibu itu alami. Dia katakan kembali kepada saya, kenapa saya harus alami ini? Saya sudah ikut Tuhan, Bu, dari saya masih kecil. Gak pernah saya absen sekolah minggu kalau bukan karena sakit. Tapi dari kecil saya alami. Om saya yang pendeta memperlakukan keluarga kami seperti sampah. Om saya itu orang terkenal. Tetapi itu yang dia lakukan. Ayah saya diperlakukan seperti sampah. Saya melihat, saya berupaya untuk mengampuni karena ayah saya katakan, itu bukan urusan kamu. Tuhan tahu yang terbaik, yang penting kita ikutin Tuhan. Kemudian, sekarang ketika saya sudah menikah,
Saya bisa bawa anak-anak saya berkomitmen di depan Tuhan untuk mengenalkan dia kepada Tuhan sekalipun suami saya tidak mengenal Tuhan. Saya bersungguh-sungguh berupaya menyekolahkan dia di sekolah Kristen supaya dia bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tapi kemudian saya alami ini. Justru saya disakitin sama orang yang paling saya percaya. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Padahal saya mau memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak saya, suami saya, dan keluarganya. Bapak Ibu, ketika saya mendengar kisah ini, saya cuma bisa katakan kepada ibu ini, kehidupan kita kadangkala memang tidak seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kita mengatakan, aduh, ada sesuatu yang salah nih dengan pikiran Tuhan. Kenapa saya diperlakukan begini dan begitu? Tetapi percaya tidak, kalau sebetulnya ibu tidak hadapi ini sendirian. Tuhan ada di samping ibu. Suami ibu berselingkuh bukan karena Tuhan yang salah. Om ibu yang pendeta memperlakukan dengan tidak adil, dengan semena-mena, bukan karena Tuhan yang salah, tetapi karena orangnya. Dan karena itu ibu tidak perlu mempertanyakan Tuhan. Kemudian saya ajak dia melihat kalau kehidupan itu seperti lukisan dan Tuhan adalah senimannya. Ketika lukisan itu mulai digoreskan, kita tidak bisa mengerti apa yang hendak digambarkan oleh seniman. Tapi kemudian lambat laun ketika mulai disempurnakan sedikit demi sedikit, kita baru bisa melihat apa makna dari setiap goresan dari sang seniman. Goresan-goresan itu seperti persoalan, sukacita, kebahagiaan, tapi juga kesedihan dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengerti kenapa kita bisa bersukacita, tetapi kita bisa menikmatinya. Kita tidak bisa mengerti kenapa kita harus berduka cita, harus sakit hati. Yang kita tahu, sakit hati dan duka cita itu harus ditolak dan kita harusnya tidak alami. Padahal sebenarnya itu semua satu rangkaian. Seperti ada bagian yang gelap dan juga bagian yang terang dalam lukisan. Ada yang berwarna tetapi juga ada yang kelam. Ketika semua sudah jadi dirangkai dengan indah, barulah kita bisa mengerti apa makna dari setiap momen dalam kehidupan kita yang pahit dan manis itu. Karena itu jangan terlebih dahulu menilai jika semua belum selesai dikerjakan oleh Allah. Karena kita tahu kita harus belajar apa yang dipikirkan oleh sang pelukis agung itu dalam kehidupan kita. Jangan cuma memikirkan apa yang kita pikirkan. Bagaimana caranya? Kita harus belajar untuk bersabar, menanti apa yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan kepada kita, juga mencoba memperhatikan, melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Dengan demikian kita belajar juga untuk mengerti apa yang Tuhan pikirkan. Dan kita belajar untuk mengartikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melaksanakan apa yang Tuhan pikirkan itu dalam hidup kita. Amin. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, tolonglah kami untuk menyelami yang Kau kehendaki. Ajarlah kami untuk mengerti setiap pikiran Tuhan bagi dunia ini dan bagi hidup kami. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi segala persoalan, khususnya sekarang ini. Ajarlah kami untuk memahami apa yang seharusnya kami lakukan di tengah pandemi ini. Tolonglah pemerintah kami untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dan melaksanakannya di tengah masyarakat. Tolonglah masyarakat negeri ini untuk mau melaksanakan setiap kebijakan yang ada, sehingga sebagai satu bangsa kami bisa saling membantu satu sama lain. Baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling menolong. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, baik yang karena COVID ataupun karena penyakit lainnya. Ya Tuhan, Sang Pemulih, pulihkanlah kondisi kesehatan rekan-rekan kami ini. Biarlah melalui keluarga dan juga tenaga medis yang mendampingi, bisa dinyatakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan atas rekan-rekan kami ini. Kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan, sertailah agar bisa tetap melayani setiap umat-Mu dalam segala kebutuhan rohani mereka. Sertailah sehingga nantinya kami bisa kembali melakukan ibadah di tempat kami biasanya beribadah di gereja Tuhan, dengan dan dalam kondisi yang sudah lebih kondusif, lebih terkendali, dan tidak mencekam. Inilah seluruh permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami memohon dalam nama Tuhan Yesus yang mendengarkan doa kami. Amin. Tiada berkesudahan kasih dan berkat Tuhan atas kehidupan kita, selalu segar dan baru setiap hari. Maka marilah kita nyatakan syukur dengan hati yang tulus dan bersuka cita. 1 Tawarik 29 ayat 17a mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa pada saat kita sudah bisa beribadah di gedung gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikan
Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap curahan berkat-Mu. Engkau menyelamatkan hidup kami, bahkan mencukupkan kami dengan cinta kasih dan berkat. Biarlah sebagai anak-anak-Mu, kami boleh semakin bersungguh-sungguh berupaya mengenali dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan melalui ungkapan syukur kami ini, kiranya nama-Mu yang terus diberitakan dan dimuliakan melalui pelayanan gereja-Mu, GKI Nurdin. Dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Berikanlah upaya terbaik-Mu untuk mengenali kehendak Allah di dalam hidup-Mu, agar melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan-Mu, nama Allah terus dipermuliakan sampai ke ujung bumi. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tepuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tepuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah dalam kehidupan saudara dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Masih banyak manusia
Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.